buat kita yang terbesar di akhirat nanti, kita diaku apa tidak sebagai umat beliau. Maka kalau kita pengen diaku, Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, bapak-bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, panitia peringatan mau tahun 13 tahun di kota Madinah, 10 tahun 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun kota Persia dan Bizantium, sampai sekarang mewarnai 2/3 belahan bumi ini dengan nilai ajaran agama Islam. Kalau begitu, tugas Nabi sebagai Rasul tidak lain dan tidak bukan cuma 23 tahun. Ya Bu? Ya Bu? Apaan? Maka pantas kalau manusia yang paling berhasil di muka bumi, orangnya tidak lain adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling berhasil di dunia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam waktu 23 tahun Islam mampu menembus dinding Jazirah Arabia. Nah, sekarang kita lihat apa konsep keberhasilan baginda Nabi. Ini saja yang ingin saya sampaikan nih. Mudah-mudahan pidato saya malam ini selesai dalam waktu 5 menit. Emang pidato di Kawung sampai jam berapa? Sampai jam 1. Lu ngundang apa ngontrak lo? Ikut patungan 5.000 nawar sampai jam 1. Bapak Ibu saudara-saudara, bersumber dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Nabi, adalah Rasul akan untuk tugas, dan sepertiga bagian yang ketiga digunakan buat keluarga. Jadi ada waktu untuk ibadah, ada waktu buat kerja, ada waktu ngumpul sama keluarga. Jelas? Jelas? Ayo kita lihat, saudara, bukankah dalam hidup keseharian kita sering menyaksikan ketimpangan dari tingkah dan pola seseorang? Ada orang yang seluruh waktunya dihabiskan hanya untuk ibadah saja, kerja nggak mau, anak istri terlantar. Orang macam ini bukan orang yang terbaik. Ada lagi orang yang seluruh waktunya dihabiskan hanya untuk kerja aja, dari siang sampai malam, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, kerjaannya cuma kerja aja, tugas saja, uang yang dicari, Allah nggak sempat disembah, keluarga berantakan. Orang macam ini bukan juga orang yang terbaik. Jelas? Kenapa Bu? Oh, nggak kelihatan. Ya. Ada juga orangnya di sini. Belakang banyak ya. Ini pidatonya yang enak, madep mana ini? Melintir. Baru ini saya pidato di Kampung Kaung kayak kemidi saya ini. Menghabiskan seluruh waktu cuma untuk kerja, Allah dilupakan, sujud nggak pernah, keluarga berantakan. Orang macam ini
bukan juga orang yang terbaik. Ada lagi orang yang seluruh waktunya dihabiskan bersama keluarga aja. Tiap hari kerjaannya ngumpul sama keluarga. Bahasa Jermannya, mangan ora mangan sing penting. Orang macam ini bukan juga orang yang terbaik. Menteladani hidup baginda Nabi, Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah menyatakan Rasulullah membagi waktunya sehari menjadi 3 bagian. Ayo kita lihat. Pertama, sepertiga waktu Nabi digunakan untuk ibadah, khususnya ibadah sholat. Saudara, Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia akhlaknya. Betul apa tidak? Nabi Muhammad adalah manusia yang paling sempurna menunaikan ibadah hajinya. Betul apa tidak? Nabi Muhammad adalah satu-satunya manusia yang dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Liyaghfirallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Muhammad, dosamu yang lalu, yang sekarang, yang akan datang kalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Dosa sudah mendapat jaminan ampun. Nabi Muhammad sholatnya luar biasa. Oi. Kalau ada orang kawung dosanya sudah mendapat jaminan ampun, saya yakin besok subuh berhenti sembahyang. Betul apa enggak? Nabi sepertiga waktu beliau digunakan untuk ibadah, walaupun dosanya sudah mendapat jaminan ampun. Ibadah sholatnya luar biasa. Siapa yang menceritakan tentang sholat Nabi? Enggak lain, istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Treble-nya minta tolong turunin lagi nih Kak. Siapa yang menceritakan sholat baginda Nabi? Tidak lain istri beliau tercinta Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Satu malam kata Sayyidah Aisyah, selesai saya sholat isya, saya siap-siap mau tidur. Saya lihat suami saya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lihat suami saya lagi sholat, saya tidur. Tengah malam saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga, saya tidur lagi. Sepertiga malam yang akhir saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga. Ya Allah, tadi saya bilang manusia yang dosanya sudah mendapat jaminan ampun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul apa tidak? Istrinya bangun tengah malam, dilihat suaminya lagi sholat. Istrinya bangun sepertiga malam yang akhir, dilihat istrinya oleh suaminya, dilihat suaminya masih sholat juga. Tuh, Bu, istri Nabi kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Istri Nabi kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Istri Nabi kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Istri orang kampung kawung kalau tidur enggak bangun-bangun. Kata Sayyidah Aisyah, sepertiga malam saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya tungguin. Selesai suami saya salam, saya hampiri, saya tanya, Bang, ada apa? Yang? Oh, jangan cie-cie. Ayo lihat lagi sejarah. Nabi itu kalau manggil istrinya kalimatnya mesra. Ya Humaira, hai yang kemerah-merahan. Pipinya Sayyidah Aisyah putih kemerah-merahan. Rupanya Nabi seorang suami yang romantis.
Manggil istri, panggilannya lembut, penuh dengan kehangatan. Nih ngajarin kita nih para suami nih, Pak, Pak, Pak. Lempengan ini bapak-bapak belaga budak. Nabi saja nggak malu kok mesra dengan istrinya. Beliau ngajarin kita. Nabi manggil istrinya, kalimatnya lembut. Ya Humaira, hai yang kemerah-merahan. Bahasa anak sekarangnya, ada apa beb? Nih ngajarin kita para suami nih, manggil istri panggilannya lembut. Contoh baginda Nabi penuh dengan kehangatan dan romantisme. Panggilan memang kelihatannya sepele, tapi ternyata mampu menumbuhkan dan membangkitkan keharmonisan dalam berumah tangga. Maaflah Pak, kita ini suami kan kadang-kadang enggak. Manggil istri terlalu jujur tapi nyakitin. Udah tahu istrinya hitam, kalau manggil buluk kadio. Ini jujur tapi nyakitin. Nabi enggak, ada apa yang? Kata Sayyidah Aisyah, bang, abang kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Terus, ya kalau sholat jangan gitu-gitu bener, kenapa sih bang? Apa jawab baginda Nabi? Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan sakuro. Kamu pikir saya nggak senang? Oleh Allah saya mendapat gelar abdan sakuro, hamba yang pandai bersyukur. Makin diampuni dosa saya, makin saya bersyukur kepada Allah. Makin diampuni kesalahan saya, sujud dan sholat saya makin saya tingkatkan. Saudara, ayo kita lihat. Saya tadi sempat ngobrol dengan tokoh masyarakat, ketua panitia. Saya didampingi oleh Al-Mukarram Ki Haji Zabidi Maimun, salah seorang pengasuh pondok pesantren Darul Hikmah. Tadi ngobrol di tempat ketua panitia, tokoh masyarakat. Saya dikasih tahu di tokoh di ngaku Jokowi kenal sama ibu. Buat kita yang terbesar di akhirat nanti, kita diaku apa tidak sebagai umat beliau. Maka kalau kita pengen diaku, kalau kita menyatakan cinta kepada baginda Nabi, mulai malam ini dan seterusnya dirikan ibadah sholat. Ayo kita renungi, Bapak Ibu Saudara-saudara, sehari semalam Allah memberi kita waktu 24 jam. Betul apa tidak? Hitung coba sekarang. Saudara, sholat itu yang bagus, taruhlah sekali sholat waktunya 10 menit. 10 menit sholat di Masjid Al-Hidayah, cakep bener tuh, 10 menit. Yang sedang-sedang taruhlah waktunya 5 menit. Yang kilat khusus 2 menit. 2 menit. Ini cepet perangkonya gambar geledek soalnya nih Pak. Kita ambil yang sedang-sedang saja. Nabi ngajarin kayak begitu. Jangan terlalu lama, jangan juga terlalu cepat. Iza amma ahadukumun nas falyukhafif. Kalau kamu diangkat jadi imam sholat, ringankan sholatmu. Kenapa? Makmum di belakang kamu kekuatannya tidak sama dengan dirimu. Betul apa tidak? Ada makmum yang kalau sholat berdirinya terlalu lama, dengkulnya udah gemeteran. Ada apa enggak? Ada makmum ikut sholat berjamaah, selesai sholat sudah janjian nerima komisi duit tanah. Ada apa enggak? Ada lagi anak muda janjian mau pacaran sama perempuannya, janjian ketemu di jembatan, ikut sholat dulu isya berjamaah. Imamnya terlalu lama, hujan turun besar, pacarnya hanyut di bawah air. Betul apa tidak? Iza amma ahadukumun nas falyukhaffif, ringankan sholatmu. Ayo kita hitung-hitung. Saudara,
taruh dah, ambil yang tengah-tengah, sekali sholat 5 menit. 5 kali 5 waktu kan cuma 25 menit, betul apa tidak? Sisanya 23 jam 35 menit silahkan kau gunakan untuk keperluanmu. Cuma 25 menit Allah minta kita lapor. Ini saja masih banyak di antara kita yang belum mengerjakannya. Kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang nanti di akhirat akan ditanya lebih dulu, amalan ibadah sholat. Nih, semua yang hadir ini yang hadir di sini ada 100 orang ini. 200 orang ada? 500 orang? Ya, 10.000 orang campur yang goib di luar-luar sana. Nih, semua kita yang malam ini hadir memperingati Maulid, di akhirat kita akan ditanya lebih dulu tentang sholat kita. Kamu siapa? Saya, Pak. Saya siapa? Saya pengikutnya Nabi Muhammad. Benar? Benar, Pak. Baik, kalau kamu ngaku jadi pengikut Nabi Muhammad, ciri pengikut Nabi Muhammad itu rukaan sujada, mendirikan sholat. Dulu waktu hidup di kampung Kaung pernah sholat? Pernah, Pak. Berapa banyak? Enggak banyak-banyak, Pak. Setahun cuma 2 kali. Orang Kaung ada yang sholatnya begitu? Ada? Yang mana orangnya? Ya, makmurkan masjid kita deh dengan apa yang wajib dululah, sholat berjamaah. Saudara, sambil memakmurkan masjid kita dengan sholat berjamaah, kita pun jangan lupa menjaga kenyamanan masjid. Nah, ini penting nih. Selama ini semangat memakmurkan saja, tapi belum semangat menjaga kenyamanan masjid. Padahal kita tahu kalau masjid nyaman, ibadah khususnya ibadah sholat, kekhusyuan makin meningkat. Harus seimbang antara semangat memakmurkan masjid dengan semangat menjaga kenyamanan masjid. Maaf nih, autokritik nih ya. Ini masjid kita Al Hidayah, ini masjid yang begini megah, besar dan luas. Betul apa tidak? Alhamdulillah, tadi ketua panitia cerita sama saya, Ustadz, tiap mau maulid selalu ada saja keberkahan buat masjid. Lahannya makin lama makin bertambah. Amin. Selama ini kita kurang menjaga kenyamanan masjid. Soal kenyamanan kita serahin sama merbot. Masjid Al Hidayah begini luas dan besar, diserahkan sama merbot saja nggak cukup, Pak. Coba lihat merbotnya, merbot apa bahasa sini merbot? Diserahin kenyamanan masjid sama kaum. Kaumnya cuma 1 orang. Yang nyapuin latar kaum. Betul apa tidak? Yang ngebersihin karpet kaum. Yang ngecat kaum. Yang bersihin WC kaum. Yang azan kaum, yang mukul beduk kaum, yang nyapuin pelataran kaum. Kaumnya cuma seorang, masjidnya begini besar, insya Allah 3 bulan kaumnya penyakit kuning. Maka tugas menjaga kenyamanan masjid, tugas kita bersama jamaah Masjid Al Hidayah. Ayo sok tingali, Bu, masjid tuh kalau sudah nggak nyaman, lihat sajalah apaan aja yang geletak hilang. Betul apa enggak? Kipas angin hilang, jam dinding hilang, kotak amal hilang. Bukan salah merbotnya, bukan salah kaumnya, salah kita jamaah kurang bisa menjaga kenyamanan masjid. Coba lihat saudara, tetangga kita orang Kristen
itu gereja nyaman luar biasa. Kenapa? Sampai malam ini saya belum pernah dengar di gereja ada piano hilang. Kita di masjid jangan piano, sendal butut masih diambil orang. Betul apa enggak? Katanya di masjid cuma dua yang gak bakalan hilang tuh. Pertama, beduk. Biar malam takbiran dibawa muter kampung sama bocah, mau subuh beduk sudah balik lagi ke tempatnya tuh. Yang kedua yang gak bakalan hilang katanya keranda jenazah. Bapak Ibu saudara-saudara, koreksi, kita males evaluasi. Akibatnya selesai menjalankan ibadah sholat, kita tidak berubah menjadi yang lebih baik lagi. Sholat yang kita kerjakan cuma gunggurin kewajiban aja. Makanya jangan heran kalau ada orang sholat rajin, maksiat tekun. Sedekahnya mau, korupsinya lebih besar dari yang disedekahkan. Sholatnya tekun, tapi sama tetangga plotot-plototan. Ada di Kaung kayak begitu, ada? Nggak ada di sini, nggak ada. Oh, saya tadi dikasih tahu sama tokoh masyarakat, Ustadz, warga kampung Kaung mah mereka orang-orangnya baik semua Ustadz, nggak ada yang musuhan sama tetangga. Saya bilang bagus, tapi di kampung sebelah tuh walaupun sholatnya rajin, tapi sama tetangganya tetap aja musuhan. Sholatnya tekun, sama tetangga berantem hobi. Di kampung sebelah, woi, kampung sebelah. Saya tanya, orangnya katanya pindahan dari kampung Kaung. Selama ini masih banyak di antara kita yang mengerjakan sholat cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Selesai ibadah sholat, kita tidak mampu menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kenapa? Kita tidak sanggup merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Nah, ini penting nih, saudara. Orang yang sholatnya berhasil, dia mampu merasakan kehadiran Allah. Kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia akan selalu bersama Allah. Ucapan dan perbuatannya pasti sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama. Kenapa? Mampu merasakan kehadiran Allah. Maaf nih, kita bisa merasakan kehadiran Allah cuma pada tempat-tempat tertentu saja. Di Masjid Al-Hidayah Allah ada, di pasar Allah nggak ada. Akibatnya timbangan tetap saja curang. Betul apa enggak? Di Masjid Al-Hidayah Allah ada, di kantor Allah enggak ada. Akibatnya korupsi merajalela. Berita hari ini dan kemarin luar biasa. Terjadi lagi indikasi tindak pidana korupsi. Salah satu menteri kabinet Jokowi, dari kemarin selama 20 jam rumah dinasnya diperiksa dan digeledah KPK. KPK menemukan uang tunai di rumah dinasnya nggak tanggung-tanggung 30 miliar. Woi, uang kontan 30 miliar. 30 miliar. Kalau dibeliin cendol,
Saya katakan sekali lagi, puncak tertinggi dari ibadah sholat, dia mampu merasakan kehadiran Allah. Kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, ucapan dan perbuatannya, tindak tanduknya sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Selesai dia dari melaksanakan ibadah sholat, kembali ke tengah-tengah masyarakat, dia menjadi muslim yang lebih baik dengan menebarkan nilai-nilai kebaikan. Nah, ini penting nih saudara. Tadi sudah saya katakan, sholatnya yang paling khusyuk adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul apa tidak? Nabi mencontohkan kepada kita, selesai beliau melaksanakan sholat, kembali ke tengah masyarakat, menjadi pribadi muslim yang lebih baik lagi dengan menebarkan nilai-nilai kebaikan. Nggak perlu pilih kasih, nggak perlu pandang bulu kepada siapapun. Nabi mencontohkan kita untuk menebarkan nilai-nilai kebaikan. Kita ini nggak begitu. Kita kalau mau berbuat baik sering pilih-pilih, sering pandang bulu. Mau berbuat baik sering pilih-pilih, sering pandang bulu. Kalau berbuat baik sering pilih-pilih dan pandang bulu, yang enak, yang banyak uang lah. Nih begini ya saudara, kerjaan yang paling capek itu pidato. Ini kerjaan yang paling capek nih. Oh, saya sudah dari 2 hari lalu muter di daerah Banten nih. Malam ini di Kampung Kaung. Rencananya selesai dari sini udah 2 hari saya kembali ke Jakarta, karena besok pagi sampai siang ada acara di Jakarta, malamnya balik lagi ke Serang. Begitulah melanglang buana, bukan panen. Ini istrinya siapa sih nyautin? Ini kerjaan yang paling capek saudara, pidato itu bener-bener. Coba lihat, kaki nahan bobot badan, tangan bergerak-gerak, mulut ngomong, otak muter. Iya. Abis ini ngomong apa, udah gitu ngomong apa, terus ngomong apa lagi. Harus sistematis. Jamaah dengerin sambil duduk, ngunyah makanan enak. Terus jamaah begini nih yang bikin ustadz cepat pada mampus. Bapak ibu saudara-saudara, ayo kita lihat tentang sholat nih. Saudara, jujur saja, rupanya masih banyak di antara kita yang dalam mengerjakan monyet. Betul apa tidak? Nabi ngajarin kita nggak begitu. Selesai melaksanakan ibadah sholat, kembali ke tengah masyarakat, jadilah manusia yang bermanfaat dengan menebarkan kebaikan. Nggak perlu pilih kasih, nggak perlu pandang bulu. Jangankan kepada orang satu kampung, jangankan kepada orang satu kabupaten, kepada orang lain agama, Nabi mencontohkan agar kita terus berbuat baik kepada mereka. Ayo kita lihat saudara, di sudut kota Madinah ada Yahudi tua buta. Tiap hari Nabi datang berbuat kebaikan. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi nyuapin makanan. Nah sekarang kita lihat, Nabi itu aslinya orang Mekah. Betul apa tidak? Ini orang asli orang Madinah. Nabi itu pemimpinnya orang-orang beriman. Ini orang Yahudi kelotokan. Nabi datang nyuapin makanan. Nggak ada urusan orang lain agama, nggak ada urusan dengan orang lain kampung, nggak ada urusan dengan orang lain kabupaten. Yang penting berbuat baik dengan mengharap ridho Allah, dicatat sebagai sebuah ibadah dan dilipat gandakan pahalanya. Itu yang diajarkan Nabi kepada kita. Nabi nyuapin makanan, lagi enak-enaknya disuapin makanan. Ini Yahudi karena dia buta, hanya mengandalkan pendengaran,
Dia dengar di depannya ada orang lewat, berdiri Yahudi pidato. Kang, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad, jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang bohong. Padahal yang lagi nyuapin dia junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Berhenti Nabi nyuapin? Enggak. Marah wajah Nabi? Enggak. Nabi terus nyuapin dengan penuh kelembutan. Besok Nabi datang lagi nyuapin makanan, sedang enak-enaknya disuapin sama Nabi, Yahudi dengar di depannya ada orang lewat, berdiri pidato lagi. Kang, yang barusan lewat, hati-hati kalau ketemu Muhammad, jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang sihir. Nabi terus nyuapin dengan penuh memuliakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Saya tanya nih, kira-kira orang kampung Kaung masih mau nyuapin nggak kalau yang kita suapin caci maki kita? Hah? Suapin aja terus, tapi makanannya campurin racun seetik. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan, sholatnya berhasil. Kenapa? Dia mampu merasakan kehadiran Allah. Selesai ibadah sholat, kembali ke tengah-tengah masyarakat, menebarkan nilai-nilai kebaikan. Apapun kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun bentuknya, kalau itu diniatkan mencari keridhaan Allah, dicatat sebagai sebuah ibadah, dan insya Allah dilipat gandakan pahalanya. Nih Bapak Ibu malam ini ikut maulid di Masjid Al-Hidayah, niatnya mencari keridhaan Allah. Ini mudah-mudahan dicatat sebagai sebuah ibadah dan dilipat gandakan pahalanya. Bukan cuma itu, selesai nanti pembacaan doa, kembali kita ke rumah masing-masing. Sepanjang perjalanan kita, Allah rontokkan salah dan dosa-dosa kita. Niat kita hadir pengajian mencari keridhaan Allah, itu dicatat kebaikan. Jelas? Jelas? Bu, saya tanya, ibu datang maulid di Masjid Al-Hidayah niatnya mencari ridho Allah apa cuma mau lihat Fikri Zainuddin MZ? Eta maruk eta teh. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, nah kalau sholat yang kita dirikan, kalau sholat yang kita kerjakan berhasil, kita menjalin komunikasi yang baik kepada Allah, kita sanggup merasakan kehadiran Allah, kembali ke tengah masyarakat, kita jadi manusia yang bermanfaat. Contoh, seorang istri kalau sholatnya baik dan benar, selesai dia mengerjakan sholat, kembali ke tengah-tengah keluarganya, dia akan apa misalnya? Dia akan selalu menghargai dan menghormati suaminya. Mau kemana-mana tentu izin sama suami. Ya Bu? Ya Bu? Bu? Nah gantian budeknya ibu-ibu sekarang. Mau kemana-mana tentu izin sama suami, cium tangan suaminya. Tadi mau maulid ngaji izin gak sama suami nih? Cium tangan suaminya. Boro-boro cium tangan, yang ada campur merentah. Kang, saya mau arisan, jemuran kalau hujan angkatin ya Kang. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, nah saya kembali, sepertiga waktu Nabi yang pertama digunakan untuk ibadah. Salah satu ibadah yang utama adalah mendirikan ibadah sholat. Nabi mencontohkan kepada kita hal demikian, sebab amalan pertama yang dihisab adalah amalan sholat kita masing-masing. Orang yang berhasil melaksanakan sholat, dia mampu merasakan kehadiran Allah, kembali ke tengah masyarakat, menjadi manusia yang bermanfaat dengan menebarkan nilai-nilai kebaikan. Ya Bu?
Saudara, kebaikan yang kita lakukan manfaatnya bukan untuk menyenangkan Allah. Kebaikan yang kita kerjakan bukan untuk menggembirakan Allah. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan manfaatnya akan kembali buat diri kita masing-masing. In khairan fa khairun wa in sarran fa sarrun. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali buat dirimu. Kalau kamu berbuat jahat, kejahatan itu akan menimpa dirimu juga. Sebanten orang gak ada yang sholat, Allah gak akan pensiun jadi Tuhan. Betul? Sejawa orang gak ada yang sedekah, Allah gak akan bangkrut jadi Tuhan. Allah maha kaya, Allah maha gagah, Allah maha perkasa. Ibadah dan perbuatan baik yang kita kerjakan manfaatnya kembali buat diri kita. Nih, yang hadir semua nih calon-calon jenazah nih. Betul apa enggak? Ada orang kawung yang hidup terus-terusan. Nih semuanya nih pasti bakalan paeh. Betul? Bapak-bapak yang di depan saya ini pasti bakal mati apa tidak? Mati. Ibu-ibu yang di bawah tenda pasti bakal mati apa tidak? Mati. Ketua panitia bakal mati apa enggak? Mati. RT bakal mati apa enggak RT? Mati. Saya yang lagi diri di sini bakalan mati apa tidak? Sentimen. Ketahuilah kita semua ini bakalan menjemput ajal kita. Karena itu kita akan membawa bekal. Bekalnya tidak lain dan tidak bukan amal perbuatan yang kita lakukan di alam dunia. Kata Nabi nih, nanti waktu jasad kita digotong orang ke kuburan, saat itu pasti Pak, jasad kita digotong orang ke kuburan, naik kendaraan kita, kendaraan yang paling serem, namanya keranda jenazah. Siapa yang naik pasti modal. Betul apa enggak? Yang nganter kita cuma 3, kata Nabi, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, amal, perbuatan. Ini yang nganterin kita ke kuburan. Tapi sayang yang 2 pulang. Siapa yang pulang? Ahluhu wa maluhu. Keluarga dan harta pulang. Harta yang kita cari siang malam pagi sore, rumah yang megah, mobil yang mewah, sawah berhektar-hektar, rumah pun ada di mana-mana, uang melimpah di bank dan di rumah, itu semua cuma kita tinggalkan saja. Boleh jadi akan jadi rebutan ahli waris kita. Betul? Keluarga tak seorang pun yang manis, tapi perbuatannya lebih pahit dari empedu. Kita nih rakyat udah capek dibohong-bohongin. Sebentar lagi kita akan masuk pesta demokrasi. Saya cuma titip pesan, cari pilih pemimpin yang gak cuma pandai janji, tapi yang penting adalah memberi bukti. Kalau cuma sekedar janji-janji lagi, sudahlah, cari yang lain saja. Capek kita ini rakyat dibohong-bohongi. Betul apa tidak? Katanya mau mensejahterakan rakyat, nyatanya malah menambah kesengsaraan rakyat. Cari kerjaan susah, angka pengangguran bertambah, saingan dalam kehidupan sulitnya luar biasa, harga-harga kebutuhan hidup melambung tinggi. Betul apa tidak? Pak, kita ini orang laki, sebagai suami kita nggak terlalu pusing dengan kenaikan harga-harga kebutuhan hidup.
Kita kerja di luar cari nafkah yang halal, pulang dapat uang, kasih istri suruh belanja. Tapi ketahuilah, istri kita mumet otaknya luar biasa, ngatur duit belanja yang kita kasih. Betul-betul diem dulu dah. Kenapa? Karena memang kenyataannya harga-harga kebutuhan hidup melambung tinggi. Bu, ibu dikasih uang sama suaminya 10.000, suruh belanja, dapat apa? 10.000 beli apa? Semua harga-harga naik. Betul ya Bu ya? Minyak goreng naik, gas naik, beras naik, daging naik, telur naik, susu kendor. Maka pantas tadi saya sudah katakan 23 tahun tugas Nabi sebagai Rasul mampu diterima lapisan kalangan masyarakat ketika itu, karena memang modal utama baginda Nabi adalah akhlak. Satunya ucapan dengan perbuatan, itu bagian akhlak. Karenanya saya ingin titip pesan adik-adik saya, para remaja, para pemuda kampung Kaum. Ya, saya titip pesan adik-adik saya, para remaja, para pemuda kampung Kaum. Orang tidak akan melihat berapa banyak harta yang kalian miliki. Orang tidak akan melihat berapa banyak jabatan yang ada di pundak kalian. Orang tidak melihat anak siapa kalian, tapi yang dilihat masyarakat adalah akhlak kalian. Kalau yang ini hancur, yang lain tidak akan mampu banyak menolong untuk kepentingan di masa depan kita. Karena itu, jaga akhlak kalian. Zaman boleh berubah, zaman boleh maju, tapi akhlak kalian sebagai seorang muslim, akhlak kalian sebagai seorang pribumi Indonesia harus terus dijaga, harus terus ditingkatkan, harus terus dirawat. Karena itulah kunci keutamaan baginda Nabi mampu 23 tahun menembus dinding Jazirah Arabia, karena beliau modal utamanya akhlak. Yang ketiga, yang terakhir, sepertiga waktu Nabi digunakan buat keluarga. Bapak Ibu, saudara-saudara, Nabi itu teladan kita yang komplit. Nabi bukan cuma seorang presiden, Nabi bukan cuma seorang mubalik, Nabi bukan cuma seorang saudagar, Nabi bukan cuma seorang panglima perang, tetapi Nabi juga mencontohkan kepada kita, beliau punya keluarga, anak dan istri. Komplit, semuanya bisa kita teladani. Yuk kita lihat. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam rumah tangga baginda Nabi, beliau menggambarkan betapa sangatnya. Padahal sejarah kita baca, Nabi itu rumahnya kecil, tidurnya di atas pelepah daun korma, kadang-kadang sampai berbekas di pipinya yang mulia. Sarapan paginya seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang 1-2 butir korma. Rumah yang sangat kecil, tidurnya beralaskan daun korma, sarapannya cuma sepotong roti, kadang-kadang 1-2 butir korma. Tapi beliau menggambarkan rumah tangganya yang sangat bahagia dengan kalimat apa? 2 kalimat, baiti jannati, rumah tanggaku laksana sorga bagiku. Ini tamparan buat kita yang ngaku umatnya. Hei,
Rumah kita alhamdulillah cukup luas. Betul apa tidak? Kita tidur tidak beralaskan daun korma, bahkan kita beralaskan spring bed yang empuk. Betul apa tidak? Atap rumah kita tidak beratapkan daun korma, beratapkan genteng, asbes dan sebagainya. Sarapan kita cukup 4 sehat 5 sempurna. Tapi berapa banyak dari kita yang berkata bukan baiti jannati, tapi baiti nari, rumah tanggaku laksana neraka bagiku. Ayo dengan maulid ini kita jadikan rumah tangga kita sorga buat kita dengan meneladani kehidupan berumah tangga baginda Nabi. Bagaimana caranya? Satu saja saudara, ternyata rumah tangga baginda Nabi sangat bahagia. Beliau mencontohkan kepada kita, suami dan istri harus pandai bersyukur atas nikmat kepada Allah, dan lisannya tidak berat untuk mengucapkan terima kasih kepada pasangannya. Ini kunci bahagia nih. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, dan lidah nggak berat untuk ngucapin terima kasih kepada pasangannya. Kalau ini yang bisa kita lakukan dalam keluarga kita, insya Allah lambat laun kita akan merasakan sorga berada di dalam rumah tangga kita. Mensyukuri nikmat yang Allah berikan, gunakan nikmat itu untuk makin mendekatkan diri, memperbanyak ibadah kepada Allah. Saudara, saya tutup. Ciri orang bersyukur kepada Allah itu ada 2. Ya, jamaah tolong lebih minggir dulu biar tidak menghalangi saudara-saudara kita yang menggunakan hak jalannya. Saya tutup, Bapak Ibu, saudara-saudara. Orang yang pandai bersyukur atas nikmat itu cirinya ada 2. Pertama, urusan agama, urusan akhirat, orang yang pandai bersyukur lihatnya ke atas. Ini bersyukur atas nikmat. Urusan akhirat lihatnya ke atas. Contoh, itu orang sholat berjamaahnya rajin bener ya. Kenapa saya enggak? Itu orang ngajinya tekun bener ya. Kenapa saya enggak? Itu orang wakafnya buat masjid berani bener ya. Kenapa saya enggak? Kalau untuk urusan akhirat, orang yang pandai bersyukur dia lihatnya ke atas. Kalau ada kebaikan yang dia nggak ikuti, dia akan merasa nyesalnya bukan main. Ini orang yang pandai bersyukur atas nikmat. Sebaliknya, untuk urusan dunia lihatnya ke bawah. Kalau urusan dunia lihatnya ke bawah, itu nanti yang akan muncul jiwa syukurnya. Punya mobil, kalau dia bersyukur dia akan berkata, alhamdulillah saya punya mobil. Tetangga saya cuma punya motor, lalu mobilnya dibawa buat ngaji. Yang punya motor kalau dia pandai bersyukur, dia akan berkata, alhamdulillah saya punya motor, tetangga saya cuma punya sepeda. Yang punya sepeda kalau dia pandai bersyukur, dia akan berkata, alhamdulillah saya punya sepeda, tetangga saya kemana-mana jalan kaki. Yang jalan kaki kalau jiwanya bersyukur, dia akan berkata, alhamdulillah saya masih bisa jalan, tetangga saya stroke bertahun-tahun nggak kemana-mana. Ya Allah, penyakit stroke, jangankan stroke, seember aja saya nggak mau Pak. Kalau dia pandai bersyukur, alhamdulillah saya masih hidup, sebelah rumah saya mati nggak balik lagi. Kalau pandai dia bersyukur, jiwanya itu akan tentram, akan bahagia, akan tenang. Nah sekarang kita lihat kebalikan nih. Orang yang tidak pandai bersyukur atas nikmat, cirinya juga 2. Pertama, kalau ngelihat dunia, ngelihatnya ke atas.
Urusan dunia, orang yang tidak pandai bersyukur, dia lihatnya ke atas. Saudara ketahuilah, kalau dunia kita selalu melihat ke atas, hidup kita nggak akan pernah puas. Kalau ngelihat orang lain sukses, hati kita ngeruwet. Woi, ngeruwet apa ngeruwet? Panas. Kenapa? Dunia kita lihat ke atas, ngelihat orang lain sukses, hati jadi panas. Tetangganya beli motor, demam. Tetangganya beli mobil, opnam. Di rumah sakit dengar tetangganya bangun rumah, modar sekalian. Betul apa tidak? Nah, pasangan hidup kita manisnya cuma di bibir saat janji, tapi nggak sesuai dengan bukti. Mirip pemimpin-pemimpin sekarang yang gampang janji tapi hese sama bukti. Pak, kalau bapak-bapak nanti mati duluan, jangan mengharap pamajikan mau nemani masuk ke dalam. Paling istri kita, begitu jasad kita diturunkan orang ke dalam kubur, istri cuma berdiri di tepian, berlinang air mata sambil berkata, "Kang, sampai sini saja saya mengantar. Mudah-mudahan Akang betah di dalam. Nggak usah naik-naik lagi, Kang." Bagaimanapun cintanya pamajikan, percayalah Pak, nggak bakalan mau nemenin di dalam. Betul? Sebaliknya, Bu, kalau ibu-ibu mati duluan, jangan mengharap suami mau nemani masuk ke dalam. Apa suami nggak sedih ditinggal mati istri? Ibu jangan salah sangka, kami ini para suami tentulah kami bersedih. Apa sebab? Kami para suami menjadikan istri belahan jiwa, pelipur lara. Pret. Apa suami nggak sedih ditinggal mati istri? Ibu jangan salah sangka, kami ini para suami tentulah kami bersedih, bercucuran air mata. Mata yang kanan, mata yang kiri melotot nyari mana iya gantina. Nyatalah sudah, yang menemani kita menjadi bekal tidak lain adalah amal perbuatan. Orang yang mendirikan sholatnya dengan baik dan benar, selesai ibadah sholat, dia menjadi pribadi muslim yang lebih baik. Apa buktinya? Menebarkan hal yang bermanfaat, banyak memperbanyak nilai-nilai kebaikan, karena dia sadar amal kebaikan itulah yang jadi bekal dia perjalanan menuju akhirat. Atau yang kedua, Bu, oi, rek kemana, Bu? Oi, rek kemana? Oi, badai uih baru. Awas yang bangun gue teriakin loh. Yang kedua, sepertiga waktu Nabi digunakan untuk tugas. Kita tahu tugas baginda Nabi adalah menyampaikan risalah dakwah, risalah agama Islam. Apa modal utama baginda Nabi? Modal utama Nabi dalam berdakwah tidak lain adalah akhlakul karimah. Begini saja gampangnya, Bu, yang namanya akhlak itu sepadan, sama ucapan dengan perbuatan, itu akhlak. Yang namanya akhlak diantaranya sama ucapan dengan perbuatan. Coba kita lihat kehidupan Nabi. Nabi akhlaknya paling mulia. Buktinya apa? Ucapan sama perbuatannya selalu sama. Kalau A yang dilakukan Nabi, maka A yang dikerjakan Nabi. Kalau B yang diucapkan Nabi, maka B yang dilakukan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang berakhlak, ucapan dengan perbuatan sama.
pantas Nabi jadi pemimpin kita dari dunia dan akhirat. Apa sebab? Ucapan dan perbuatannya sama. Maaf deh, sekarang pemimpin-pemimpin kita banyak yang ucapan sama perbuatannya nggak sama. Ucapannya manis, kayak sekedap ayah iklan. Sampai kita urusan dunia lihatnya ke atas, orang yang tidak pandai bersyukur. Sementara urusan akhirat lihatnya ke bawah. Tadi jam 7 habis Isya disamper sama temennya, ngaji yuk maulid di Masjid Al Hidayah. Lu aja dah duluan, ntar gua nyusul belakangan. Ya orang nyusul nggak ada yang depanan, betul apa enggak? Artinya apa? Kakinya ini berat bener diajak menuju tempat-tempat kebaikan. Padahal tadi sudah saya sebutkan, kebaikan yang kita lakukan manfaatnya akan kembali buat diri kita. Bapak Ibu saudara-saudara, sudah jam 8 lewat 3 jam ini. Mari sama-sama kita tawasul membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah. Amin. Diberikan kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dikaruniakan kita keturunan yang soleh dan soleha. Diwafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Di akhirat nanti kita diaku sebagai umat baginda Nabi dan mendapat syafaat beliau. Bitil kalniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.